spekernya bikin sini. Rambutnya masuk sini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SD Negeri 1 Gedung Rahayu, yang saya sayangi anak-anak SD 1 Gedung SD Negeri 1 Gedung Bandarayu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kenikmatan. Sholawat serta salam marilah kita senyumkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, di sini Ibu mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara untuk kegiatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan terima kasih banyak kepada Dewan Guru serta anak-anakku semua yang sudah menyiapkan tempat yang sangat sederhana ini untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan Isra Mi'raj ini setiap tahunnya kita laksanakan. Nah, Isra Mi'raj ini kemarin kita adakan di tanggal 27 Jumat kemarin, ya. Hari Jumat kemarin yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu tanggal 27 Rajab, dan kita memperingatinya pada hari ini, yaitu di bulan akhir Rajab tanggal 30 Rajab. Nah, ini hari terakhir di bulan Rajab. Nah, di bulan ini, ya, bulan Rajab ini adalah salah satu bulannya Allah, di mana di bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam kebaikan, menjauhi keburukan, dan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban ini apa? Bulan untuk menyiram, ya, menyiram sunah-sunah Nabi, atau disebut dengan bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nanti ada yang terakhir adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sebagai untuk apa? Kita tadi udah menanam, menyiram, berarti memanen. Nah, bulan Ramadan ini disebut sebagai bulannya umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Rajab ini tadi sudah disampaikan bahwa ada peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Isra itu apa? Ada yang tahu Isra itu apa? Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Yerusalem atau Palestina. Nah, di situ jaraknya kalau berjalan kaki itu sekitar 40 km. Jauh nggak? Kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam. Kalau naik mobil kurang lebih itu 15 jam. Lama nggak? Nggak. Tapi dengan izin Allah, di situ perjalanan ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa kendaraannya apa namanya? Buraq, yaitu kendaraan yang paling istimewa, yang paling bagus dipilih untuk dikendarai Rasulullah SAW. Nah, itu kendaraannya itu seperti kuda tapi bersayap. Nah, itu kalau jalannya itu seperti
bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Yang ke langit keempat ada yang tahu bertemu Nabi siapa? Nabi Idris alaihi wassalam. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Nabi Harun alaihi wassalam. Yang di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Dan yang terakhir di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, ketika bertemu Nabi Ibrahim alaihi wassalam, nah di sini Nabi Muhammad itu diajarkan suatu kalimat tasbih. Ya, sama Nabi Ibrahim diajarkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa? Coba kita baca 3 kali. Ini termasuk ya tanaman surga. Jadinya kalian kalau ingin dapat tanaman di surga, banyak membaca kalimat tasbih yang diajarkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama-sama ya 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Udah hafal? Nah, itu kalimat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad ketika bertemu di langit ketujuh. Kemudian, nah disinilah peristiwa yang sangat istimewa, yaitu Rasulullah SAW Nabi Muhammad dapatkan wahyu di Sidratul Muntaha, di paling atas. Di situ tempatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini Rasulullah langsung ketemu dengan Allah. Nah di sini untuk perintah apa? Perintah sholat. Awalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu sholat itu sebanyak 50 waktu. Banyak apa enggak? Banyak, 50 waktu. Nah, kalau 50 waktu berarti enggak sempat untuk duduk, enggak sempat untuk kita istirahat. Nah, artinya apa? Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, minta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini ya, akhirnya Rasulullah bertemu lagi minta sama Allah, ya Allah, berikan keringanan untuk melaksanakan sholatnya, ya, nggak 50 waktu. Nah di sini akhirnya sholatnya cuma 5 waktu. Apa aja? Sholat apa aja? Subuh, zuhur, maghrib, isya, dan udah bingung kan? Dan sampai isya aja kan 5 waktu. Nah di sini ya, peristiwa Isra Mi'raj itu salah satu mukjizatnya adalah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Nah setelah ketika sampai ke bumi, disampaikan kepada orang-orang banyak yang tidak percaya karena perjalanan cuma 1 malam, cuma sebentar. Naik buruk itu cuma seperti kilat sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit, duduk di atasnya lagi bertemu sama Allah SWT. Nah di sini salah satu sahabat Nabi yang paling percayai terjadinya Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu dapat gelar As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Itu ceritanya Isra Mi'raj. Nanti bisa dijabarkan oleh Ustaz Irfai untuk peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Nah, di bulan Rajab
ini kita ada doanya. Anak-anak sudah hafal? Ya, kita mengangkat tangannya untuk berdoa di bulan Rajab supaya kita dapat keberkahan di bulan Rajab ya. Sudah? Ya, bersama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa asma qasidana. Sekali lagi. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadana wa asma qasidana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Dapat? Dah ya, amin ya rabbal alamin. Itu doanya di bulan Rajab. Nah, semoga anak-anak dengan kegiatan kita hari ini, anak-anak dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik, ya, dapat melaksanakan sholat dengan istiqomah, ya, dapat menjalankan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Anak-anak sudah siap menyambut bulan Ramadan? Siap. Berapa bulan lagi kita Ramadan? Nah, tadi bulan Rajab bulan apa? Sebagai bulan untuk menanam. Ini kita nanamnya sudah selesai. Ya, menanam kebaikan sudah selesai karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Rajab, tanggal 30 Rajab. Mulai besok kita siap-siap menyiram. Nyiramnya dengan apa? Menjalankan kebaikan dengan perbanyak sunnah-sunnah Nabi dan memperbanyak sholat. Wah, karena bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, bulan untuk perbanyak sholat. Wah, dan yang terakhir bulan Ramadan untuk apa? Habis nanam, habis siram, panen paha. Siapa yang ingin pahalanya banyak? Ya, alhamdulillah, semoga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah dengan baik. Demikian sambutan dari Ibu. Apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kurang sama Allah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Rahayu, Ibu Maliah Mirjana SPDI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN 1 Gedung Rahayu dan murid-murid siswa-siswi SDN 1 Gedung Rahayu yang selalu Ibu banggakan. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih bisa berkumpul di SDN 1 Gedung Rahayu dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
harapannya dengan adanya kita memperingati hari Isra Mi'raj, kita menjadikan sholat sebagai pusat perbaikan diri kita. Kita menjadikan sholat sebagai tiang agama kita. Karena barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia telah mendirikan tiang agamanya. Jadi harapannya anak-anak mulai dari sekarang rajin beribadah, rajin sholat. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendukung dan membantu acara pada hari ini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kita semua. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa diam sejenak? Pak Ir minta waktunya 5 menit saja. Mulutnya dikunci. Yuk, kalau masih ada suara kemeriak kayak di kandang ayam, berarti tandanya itu belum ditutup mulutnya. Yuk, Pak Ir minta waktu 5 menit. Halo, bisa diam nggak? Coba mulutnya diam. 1, 2, 3, diam. Nah, kan masih kemeriak kayak di kandang ayam. Nah, dengarkan. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng ya. Pak lapor Pak Ketua apal enggak? Oh enggak apal. Oh berarti kalau enggak apal, apal. Yuk kita nyanyi di bulan Rajab karena ini versinya bulan Rajab. Kita pujian bareng-bareng ya. Siap? Yuk. Allahumma barik lana fi Sa'bana. Allahumma barik. Yuk yang belakang juga bunyi yang belakang. Fi Rajab Ramadana wa balikna Ramadana. Allahumma. Yuk yang cewek-cewek bunyi yang cewek yuk. Allahumma barik. Wa balighna mulutnya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agungane sing ndak jawab salam nanti pulangnya ngidep telek lincung. Nek pengen ngidep telek lincung jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti takut dengan telek lincung. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayyam madah.
al-mukarram wal mukarramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Desa Gedung Bandarahayu yang kami hormati, kepada kepala sekolah Ibu Aliyah Nurjana SPDI, dan tak lupa kepada seluruh dewan guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua, dan tentunya kepada seluruh siswa-siswi SDN 01 Gedung Rahayu yang mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini kelak mendapat syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, suri tauladan beliau akan kita contoh untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beri salamnya Allah semoga selalu tercurahkan ke hadirat Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Halo. Ketika ada orang yang mengucap Nabi Muhammad, dengarkan. Ketika ada seseorang yang mengucap Nabi Muhammad, kita tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, maka kita bukan termasuk umatnya. Halo. Cak, rumah Cak. Rumah. Awakmu pengen mlebu swarga? Pengen gak mlebu swarga? Bustomi lek ditekoki pengen mlebu swarga ya pingin. Apa bedanya kamu dengan Bustomi? Yang membedakan kamu dengan Bustomi itu adalah ketika ada orang yang mengucap Nabi Muhammad, kalian menjawab sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal. Dengarkan. Pada tema pada siang hari ini, mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat iman dan mempertebal ketakwaan dan meneladani akhlak mulia Rasulullah. Akhlak mulia Rasulullah. Semoga kita senantiasa diberikan petunjuk dan hidayahnya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal. Dah, dengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika di Isra Mi'rajkan, halo, Nabi Muhammad ketika naik Sidratul Muntaha naik apa dah? Munggahe nganggo apa? Ana sing nyauri sepeda listrik barang nyapa. Terus mana? Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj naik guru. Ya, dengarkan. Pokoknya karo ngaku-ngaku iki ceramah ya. Pokoknya sing ribut, dengarkan. Sing ribut takon maju, takon maca doa kunut. Dengerin. Yang berisik tak suruh maju untuk baca doa kunut. Diam. Halo. Yo, diam ya. 1, 2, 3. Yang berbicara tak suruh maju. Dengarkan. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj naik
buruk. Dan buruk itu tidak bisa kita sebutkan kayak dene kuda ya kayak dene wedhus juga. Ya. Pokoknya buruk itu sangat wes ya. Penting ora bablas angin. Ketika Nabi Muhammad diisrakan oleh Allah, sapa sing nggawa Nabi Muhammad? Yang menuntun Nabi Muhammad sapa? Malaikat Jibril. Dituntun karo Gusti Allah, dituntun karo malaikat Jibril. Padahal rungono, tanganmu tak wotok engko. Ayo. Penak tok tanganmu. Jadi Rasulullah itu ketika naik ke Sidratul Muntaha itu dituntun oleh malaikat Jibril. Perjalanannya sangat lama. Ya. Nek numpak pedal listrik kuwi bolak-balik ngeces ya. Pedal listriknya dicas sing numpak yo ngasih ngeces. Sampai adoy. Dan logikanya seperti ini, kenapa sahabat Nabi dijuluki dengan As-Siddiq? Karena beliau telah membenarkan ketika Nabi Muhammad di Isra Mi'raj disrokan. Contoh, suara, diam. Rumah, orang kafirnya, rumah. Kamu tahu orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang tidak mau menyembah Allah. Perbedaannya ketika kamu tidak mau melakukan sholat. Sopo sing ngene salate full 5 waktu. Ada yang full 5 waktu? Tak akoni, berarti belum semuanya melakukan sholat 5 waktu. Minimal sudah maghrib sudah, ya kan? Kalau habis maghrib ketiduran berarti subuhnya dilakukan, ya kan? Kalau zuhurnya mau udah berangkat sekolah, berarti sebelum sholat zuhur, sebelum berangkat sekolah kita melakukan sholat zuhur. Dengarkan, ketika Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, itu Nabi Muhammad numpak buruk sing perjalanannya hanya 1 hari 1 malam. Padahal awake dhewe iki nek awake nang Jakarta aja. Ya. Contoh Hafid mlaku-mlaku nang Jakarta. Hafid kan Hafid? Arep Jakarta. Lah kok mlaku enggak naik pesawat? Hafid mengatakan saya tadi malam sudah sampai Jakarta. Padahal ketemu kancane mau sore. Ya. Padahal Hafid ke Jakarta tadi sore baru bertemu dengan kawannya mau berangkat ke Jakarta. Tapi besok pagi sudah ketemu dengan temannya, sudah di rumah lagi. Ya kan? Coba ketika Hafid mengatakan saya tadi malam sudah sampai Jakarta, kalian percaya enggak? Enggak percaya. Nah, contoh meneh. Iki contoh meneh, rumono. Enek semut. Nah, semut angkrang umpamane ya. Semut angkrang ki ngomong karo kancane sik mlaku-mlaku. Bro, arep ndi, Bro? Arep neng ndi? Nang Palembang. Nah, semut ya kan? Semut nang Palembang. Mlaku. Ya kan? Lah, setelah semut itu sudah di Palembang, pulang lagi ngomong sama kawannya. Loh, katanya mau ke Palembang. Iya, tadi malam saja sudah sampai di Palembang. Dan saya sekarang sudah ada di rumah lagi. Kira-kira koncone semut percaya ora? Lah nyapa kok ora percaya? Karena semut lakune awam. Kita nggak tahu ketika ada orang yang mau
berangkat ke Palembang, ya, enek wong bar jagong nang isor wit kayu, semut kuwi mlaku-mlaku ning lambine, ya kan? Semut kuwi dadi numpak wong. Wonge numpakmu, numpak mobil utawa naik jet. Jadi semut kuwi sampai cepet naik ke gerbang Palembang, karena naik pesawat. Tapi ketika semut kuwi mau ngomong karo kancane bar ke Palembang, semut yang lain tidak percaya. Sama halnya dengan orang kafir. Orang kafir ketika mengatakan kepada orang-orang kafir, ya kan? Nabi Muhammad ketika menyampaikan kepada orang kafir, saya tadi malam habis Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha kuwi langit lapis 7. Ya. Dhuwure langit lapis 7. Yang kita lihat sekarang lapis berapa? Lapis 1 lah, sing kepitu iki nomor piro ya? Waduh. Makanya orang kafir tidak masuk logika ketika Nabi Muhammad Isra hanya 1 hari 1 malam. Rumana. Ketika Nabi Muhammad Isra nang dhuwur langit ketemu karo sapa? Gusti Allah. Ketemu Maulana airnya apa? Mul norno. Iya. Nang Sidratul Muntaha ngadep karo Gusti Allah, Nabi Muhammad oleh tugas, oleh amanah ke Gusti Allah kon nyampe neneng hambane. Kon nglakoni salat 5 waktu. Sampean salat apa ora? Kalian salat enggak? Berarti kalau kalian tidak sholat, maka Allah juga akan marah denganmu. Benar kan? Jadi amalan yang pertama kali dibahas, ya, pahala yang pertama kali dibahas itu adalah pahala Cah rumono, awakmu pengen mlebu swarga? Pengen masuk surga enggak? Surga itu dalamnya, di dalam surga itu ada apel, ya, enek manggis, enek rambutan, enek ceweke. Dek ceweke ndak buluk-buluk ngono kae ndak. Ceweke ayu-ayu. Lah iya, Firly berangkat gak Firly? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Fir, mau pusat gopir, sisok putih gue. Oke, green Fir. Ya. Jadi kalau kita mau lihat swarga, awake dhewe kudu ibadah, ya kan? Karena di dalam surga banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak tahu. Kemana? Di dalam surga, kui enek jenenge 7 air pengalir. Ya, siji arak ngerti arak? Arak ini tua ngerti tua? Ya tua roh. Apa tukang bumi tua? Ya, benar kan? Jadi di surga itu ada 7 aliran, ada 7 air yang mengalir, 1 arak, yang kedua susu, madu, uang ya. Enek banyu sing nunggu madune madu teje, untuk madu teje. Kayak madu asli. Dan arak yang kita minum di surga itu tidak memabukkan.
Ya. Tuwak sing ning ning surga kuwi gak gawe mabuk. Tapi nek tuwak nang dunya nggarai mabuk. Makanya nek pengen ngombe tuwak, ngombe besok ning swarga. Iya. Mana? Wes. Par awakmu ngombe tuwak, ngombe arak. Ya. Awakmu mangan ke sene macam-macam dah. Enek ayam enek ayam Ambil aja. godok. Nah, ini saya berbahan ayam ya, masih berbahan ayam. Enek ayam santen, enek ayam, terus berbagai macam ayam. Ya. Itu disediakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Enak loh Cak, ya kan? Awet dewek belum sholat, jangan tiduran, nggak boleh tiduran, berdiri semuanya. Yo, duduk. Kalau kita mau melakukan ibadah sholat 5 waktu, kuwi besok balesane luwih enak. Contoh, nang kono iki berbagai macam es ya. Yang kalian makan paling namanya es teler, ya kan? Es degan, macam-macam. Lah nek surga, di surga itu ada es goreng, es teler, es bakar, es macam-macam. Ya? Makanya berbagai macam es, ketika kita bisa menikmati di surga, insya Allah kita bakal menikmati es-es yang tadi disebutkan. Nah, jangan tiduran. Paham ya? Semuanya paham? Mau dapat MBG? Lek mangan nek bungae bakar dhewe. Nah, coba dengarkan. Kalau yang mau dapat MBG silakan mulutnya diam. Ya. Kalau mau dapat MBG mulutnya diam. Siap? Mau bagian MBG? Yuk, sebelum kita makan MBG kita doa bersama. Ya. Doa bareng. Nanti saya berdoa, kalian yang mengaminkan. Ya, aminnya begini. Nanti aminnya begini. Amin ya Allah. Paham? Nah, oke, siap. Urung aku urung bunga, kusik. Urung bunga. Nah. Ya, siap. Oke. Yo, duduknya yang rapi, nanti dapat dudukan yuk. Duduknya yang rapi, mulutnya diam. Ya, diam, ayo mulutnya diam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi ahmikum wa salihah. Diam dulu. Astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
والخاتمين وسبق المستقيم صلى الله على سيدنا محمد اللهم انصرنا سلامة في الدنيا وبركة في الرزق وقدر قبل الآية ورحمة عن والموت اللهم بارك لنا في أمورنا ديننا ونجمة اللهم بارك لنا في أمورنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian sudah saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir ada kekeliruan atau kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada seluruh dewan guru saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.